Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, alhamdulillah pada kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah kita, yakni pada saat ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja portofolio. Kerangka evaluasi kinerja portofolio. Portofolio investasi dibentuk untuk meminimalkan risiko yang biasa terjadi pada sebuah investasi. Evaluasi merupakan proses penilaian suatu kinerja. Proses ini perlu dilakukan untuk mengukur seberapa efektifkah sebuah kinerja itu telah dicapai oleh investor yang dilakukan secara periodik atau periodically. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Hasil kerja ini akan menjadi tolok ukur atau benchmark atau acuan tentang baik atau tidaknya pekerjaan itu dapat dilakukan. Dan dalam hal ini dapat bermakna hasil yang dapat dicapai dari investasi yang telah dibentuk oleh investor. Kinerja portofolio adalah hasil yang telah dicapai oleh portofolio yang dibentuk investor dalam rangka meminimalkan risiko. Kinerja portofolio juga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi kinerja portofolio merupakan bentuk dari proses penilaian hasil kinerja portofolio. Dengan pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio dapat diketahui, yang pertama, mengenai evaluasi kemampuan portofolio memperoleh return atau imbal hasil di atas portofolio yang dijadikan sebagai patokan atau benchmark atau acuan. Evaluasi kesesuaian perolehan return atau imbal hasil dengan risiko yang ditetapkan oleh investor, yang ditanggung oleh investor. Beberapa faktor dalam evaluasi kinerja portofolio yakni tingkat risiko yang pertama. Ini berkaitan erat dengan hubungan high risk high return. Hubungan antara risiko dengan return bersifat linear positif atau high risk high return. Semakin tinggi risiko, maka seyogyanya semakin tinggi pula return atau imbal hasil yang dapat didapatkan. Yang kedua yakni periode waktu atau timeline-nya. Yaitu memperhatikan keseragaman periode waktu yang diterapkan dalam evaluasi kinerja investasi portofolio. Misalkan seorang investor menempatkan dananya di dalam beberapa instrumen investasi. Misalkan dalam saham A, saham B, saham C, saham D, ataupun saham berikutnya. Nah, ini harus disesuaikan waktunya. Berapakah periode waktunya? Harus seragam. Tidak boleh tidak seragam. Karena periode waktu tersebut menentukan besaran risiko dan juga besaran return yang akan didapatkan. Oleh karena itu, harus dilakukan penyeragaman dari periode waktu. Kemudian penggunaan benchmark yang tepat. Benchmark harus banding dan relevan. Maksudnya seperti ini benchmark. Misalkan kita mau melakukan transaksi saham Wika. Yang kita ketahui Wika adalah salah satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang manufaktur. Maka benchmark yang dapat dilakukan ini dapat dilakukan berdasarkan beberapa perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, dari Nindya Karya ataupun yang lain-lainnya. Ini dapat kita lihat. Atau dapat kita lakukan juga dengan benchmarknya berdasarkan IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, manakah yang kita gunakan benchmarknya? Makanya penggunaan benchmark yang tepat itu dapat menjadikan dasar kita melakukan evaluasi atas kinerja portofolio kita. Kemudian tujuan investasi. Perbedaan tujuan antara short term investment dan long term investment.
Short term investment, ya ini investasi dalam jangka pendek. Ya ini kalau dapat kita katakan ini sebagai trader dia. Dalam waktu kurang dari 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 bulan, ada yang 30 menit, 15 menit, 3 jam, 4 jam, 1 hari. Nah ini yang menjadi perdebatan, karena ini faktor spekulasinya sangat tinggi, maka ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang haram apabila kita melakukan transaksi secara short termnya, karena ini spekulasi judi, atau dalam bahasa syariahnya adalah maisir. Dan long term investment. Nah, apabila long term investment, kita membeli saham tersebut bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya. Misalkan dalam 1 tahun, 2 tahun, nah itu dia, itu adalah long term investment. Ini dapat kita lakukan juga pada saat sebuah perusahaan melakukan IPO atau initial public offering. Kita dapat membeli sahamnya situ dengan tujuan memiliki saham tersebut, bukan tujuan untuk trading semata untuk short term. Ini adalah beberapa faktor dalam evaluasi kinerja portofolio. Pengukuran return portofolio. Yang pertama, kita dapat menggunakan time weighted rate of return. Weighted itu adalah pembobotan, dibobotkan dengan sama. Atau dalam disingkat di sini, time weighted rate of return ini disingkat menjadi TWR. Mengukur return yang ditawarkan. Nah, ini berarti return yang ditawarkan oleh portofolio. Jadi, misalkan seperti portofolio reksadana. Reksadana ini memberikan penawaran, misalkan dari perusahaan sekuritas itu dalam 1 bulan berapa keuntungannya, 2 bulan, 3 bulan, dan yang lain-lainnya. Dari terminnya, misalkan kalau investasi 3 bulan, bunganya sekian nih, returnnya dapat sekian, itu tawarannya, tawaran dari perusahaan investasinya, perusahaan sekuritasnya. Besarnya TWR tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Karena yang digunakan adalah waktunya. Berapa lama dia? Nah, ini berapa lama? Misalkan 3 bulan, sekian bunganya. 6 bulan, sekian. Nah, atau misalkan tiap bulan ataupun berikutnya. Rumusnya yaitu ini teman-teman dapat menggunakan TWR ya 1 plus R1, 1 plus R2, 1 plus R3, 1 plus Rn-1. Ini dapat kita gunakan seperti yang kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya. Ya, ini mengenai time value of money. Kita mau melihat nih berapa nilainya nih. Nilai berikutnya, time value of money. Berapa tawaran returnnya. Ini fungsi dari time value of money. Kita praktekkan nanti di dalam Excel-nya. R dalam persamaan di atas melambangkan return yang diperoleh dalam setiap sub periode perhitungan. Nah, ini kalau dalam pembelajaran kemarin kita pakainya I. Yaitu I adalah interest. Ya, sama. R adalah return atau di sini risk. Bisa. Kemudian yang kedua adalah dollar weighted rate of return. Nah, ini yang digunakan adalah besaran rupiahnya, besaran uangnya yang digunakan. Kalau tadi sebenarnya besaran waktunya, berapa lama waktunya diinvestasikan. Kalau ini berapa besaran keuangannya. Ya, ini mengukur return yang diberikan portofolio. Ini return yang diberikan portofolio ini secara realnya, secara nyatanya. Besarnya DWR dipengaruhi oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio akibat penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Kita dapat melakukan prakteknya ini menggunakan yaitu time value of money juga. Yaitu sebelumnya ada future value, kemudian ada present value, kemudian ada net present value. Nah, kita akan membahas prakteknya nanti dalam pembelajaran Excel-nya. Ini rumusnya adalah nilai awal adalah sigma dari N yaitu 91, DT itu penambahan dana pada saat, kemudian dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, ini adalah kalau kita bisa lihat sekilas ini seperti rumusnya present value. Nanti kita akan bahas berikutnya di dalam materi pembelajaran dengan Excel-nya.
Ini dibesarkan, dijelaskan kembali. Ukuran kinerja portofolio. Beberapa kinerja portofolio sudah memasukkan baik faktor return maupun risiko dalam perhitungannya. Kinerja portofolio dapat diukur dengan menggunakan 3 model pengukuran, yaitu dengan model atau index Sharpe, reward to variability ratio, atau model index Traynor, reward to volatility ratio, index Jensen, yaitu Jensen's differential return atau Jensen's alpha. Nah, ini kita akan bahas nanti dalam materi berikutnya, yaitu dalam perhitungan portofolio optima. Nah, kita akan bahas langsung nanti dengan menguji, dengan melakukan prakteknya nanti. Bagaimana kita melakukannya. Index Sharpe atau reward to variability ratio. Indeks ini dikembangkan oleh William Sharpe. Benchmark yang dipakai berdasarkan capital market line, yaitu dengan membagi premi risiko portofolio dengan deviasi standarnya. Semakin tinggi nilai indeks Sharpe suatu portofolio dibandingkan portofolio lain, berarti kinerjanya juga semakin bagus. Ini ada depan kita adalah rumusnya, yaitu indeks Sharpe-nya yaitu rata-rata return portofolio, rata-ratanya dikurangi dengan rata-rata risk free rate. Nah, teman-teman sudah mempelajari kemarin apa itu risk free rate. Kemudian hasilnya dibagi dengan standar deviasinya. Nah, ini kita akan bahas perhitungannya dengan Excel nanti. Indeks Traynor. Ukuran kinerja ukuran ini atau indeks Traynor atau reward to volatility ratio ini dikembangkan oleh Jack Traynor. Berbeda dengan indeks Sharpe, maka indeks Traynor menggunakan benchmark security market line. Di sini asumsi yang dipakai adalah portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik, sehingga risiko yang dipakai relevan adalah risiko sistematis. Portofolio yang memiliki indeks Traynor yang semakin besar berarti kinerjanya juga semakin bagus. Ini adalah rumusnya, yaitu indeks Traynor. Rumusnya adalah rata-rata return portofolio dikurangi rata-rata risk free rate, kemudian dibagi beta portofolio. Kalau sebelumnya dibagi dengan alpha, kalau untuk indeks Sharpe, kalau indeks Traynor ini dibagi dengan betanya. Nanti kita akan bahas pada Excel-nya berikutnya. Indeks Jensen atau Jensen's differential return atau Jensen's alpha. Indeks ini menunjukkan perbedaan return aktual portofolio dengan expected return bila portofolio berada pada capital market line. Rumusnya yaitu premi risiko portofolio RPT dikurangi risk, ya ini premi risiko portofolio dikurangi risk free rate tadi. Rata-rata pendapatan dikurangi risk free rate sama dengan yaitu alpha, yaitu interceptnya audience alpha tadi, ditambah beta dikali dengan selisih dari premi risiko pasar, kemudian dikurangi risk free rate tambah random error term. Ini hampir sama capital asset pricing model. Kalau rumusnya hampir mirip dengan capital asset pricing model. Nah, ini indeks ini juga dapat dirumuskan menjadi yaitu alfanya sama dengan yaitu selisih atau premi risiko portofolio, selisih dari yang didapat kemudian dikurangi risk free rate, rata-rata portofolio yang didapat kemudian dikurangi risk free rate ditambah yaitu beta dikalikan dengan selisih antara premi risiko pasar, risk market, kemudian dikurangi dengan risk free. Nah, inilah indeks Jensen. Oke, kita akan bahas berikutnya atau pembelajaran lebih lanjutnya dengan metode Excel. Kita lakukan yaitu dengan Excel yang sudah saya sampaikan, yaitu dengan perhitungan portofolio optima. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.